Salam dan semangat pagi buat kita semuanya. Semoga kita semua dikaruniai Allah kondisi yang sehat dan tetap mempunyai energi positif dalam menjalankan roda kehidupan kita, khususnya untuk NKRI tercinta. Tentu ini merupakan hari berbahagia buat kita semua, khususnya buat adik-adik yang diwisuda pagi hari ini. Dan sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan dan tentunya juga kepada orang tua yang akhirnya bisa bernafas lega setelah putra-putrinya diwisuda pada pagi hari ini. Izinkan saya memulai orasi ilmiah pada pagi hari ini dengan suatu pertanyaan yang sederhana. Apakah kita pernah terpikir dengan dampak yang sudah terjadi yang dihasilkan oleh kegiatan kita sehari-hari? Misalkan kita bangun tidur, kemudian kita mandi, berapa banyak air yang kita habiskan? Khususnya buat mandi ataupun air yang terkucur dari kalau yang menggunakan shower, berapa banyak air kita biarkan terkucur tanpa digunakan untuk mandi? Atau berapa banyak timba air yang akhirnya airnya terbuang percuma? Dalam menuju perjalanan ke sini, berapa banyak sebetulnya karbon emisi yang udah kita bakar? Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, apakah kita sudah membayar atau kita sudah mengembalikan kondisi ini seperti semula, seperti sebelum kita menggunakan? Ini pertanyaan simpel yang mungkin menjadi salah satu bagian pola hidup saya. Sebetulnya pagi-pagi biasanya saya merenung apa yang sudah saya lakukan. Jawaban-jawaban ini nanti akan kita temukan pada konsep keberlanjutan atau orang mengenal dengan kata-kata sustainability. Dan saya yakin dan percaya bahwa akhir-akhir ini semua orang sudah mulai aware terhadap istilah keberlanjutan atau sustainability. Apalagi dalam kondisi sampai pertengahan bulan November ini hujan pun kayaknya enggan menyapa Indonesia. Padahal bulan Oktober biasanya kita sudah penuh dengan air hujan dan bahkan sudah mulai mendengarkan kata banjir. Namun hingga saat ini dalam seminggu setahu saya di Jakarta kayaknya cuma sekali dan itu pun subuh hujannya menyapa Jakarta. Dan ini adalah bagian yang terjadi akibat ekosistem alam mulai bereaksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh manusia. Menarik waktu saya menerima TOR terkait dengan sustainability dan perbankan atau ekonomi, karena banyak di Indonesia sendiri ini masih belum banyak yang berbicara tentang green financing, tentang green funding dan lain sebagainya. Jadi waktu itu saya ditawarkan oleh Bu Ketua, mau nggak berbicara karena kamu sebagai Chief of Sustainability pasti akan tertarik nih. Saya bilang, oh ya nggak apa-apa, saya akan coba untuk mengulas tentang sustainability dan bagaimana konsepnya dengan perekonomian atau perbankan. Saya akan mulai dengan sejarah. Pada tahun 1983, Komisi Dunia itu setelah membentuk, UN telah membentuk Komisi Dunia tentang lingkungan dan pembangunan. Dan ini sebetulnya mereka itu sudah mulai melihat dan memprediksi akan terjadinya kerusakan lingkungan dan akan terjadinya kepunahan flora dan fauna, dan juga mereka juga sudah melihat adanya tantangan tentang berkurangnya sumber daya alam. Dan pada ujungnya ini akan mengancam kehidupan manusia. Saat itu baru sedikit orang yang memahami hal tersebut, jadi tidak banyak sebetulnya yang aware dan mereka bilang ya sudah itu masih lama, ini tahun 1983. Nah, komisi yang dikenal sebagai Komisi Brundtland ini kemudian mencoba membuat konsep bagaimana kita bisa memproteksi lingkungan ke depannya. Dan saat itu kita harus berbangga karena Indonesia juga punya wakil. Saya ingat waktu itu Profesor Emil Salim
juga menjadi salah satu anggota Komisi Brundtland yang terdiri dari 22 negara. Komisi ini kemudian dari tahun 83 hingga tahun 1987 membuat suatu laporan yang berjudul Our Common Future atau masa depan kita bersama dan disampaikan pada saat sidang umum PBB tahun 1987. Menariknya, komisi ini tadinya saya pikir dia hanya menyorot tentang lingkungan dan bagaimana sikap kita terhadap lingkungan, tapi ternyata mereka sudah memasukkan esensi tentang perekonomian. Bagaimana nanti ketimpangan perekonomian itu akan terjadi kalau tidak ada yang mengadres permasalahan ini. Bagaimana nanti tim perbankan ini akan kesulitan untuk memberikan jaminan investasi dan lain sebagainya bila mana semua orang juga tidak melakukan apapun PR-nya dalam mengatasi kerusakan lingkungan ini. Nah, kemudian Komisi Brundtland ini membuat suatu rekomendasi agar pembangunan ekonomi mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan manusia. Jadi dari awal yang namanya perekonomian ini sudah betul-betul attach kepada yang namanya keberlanjutan atau sustainability. Dan akhirnya dari Komisi Brundtland ini kita kemudian mulai mengenal kalimat sustainability, berkelanjutan, dan bagaimana dampak antara people, profit, dan planet yang mulai diperkenalkan. Dan sekarang ditambah lagi dengan prosperity dan juga peace. Karena ternyata peace ini yang tadinya ditinggalkan merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Kita lihat ya, dampak yang terjadi akibat peperangan Rusia, Ukraina, kemudian Israel, Palestina, kemudian juga dengan di negara-negara Afrika, ini ternyata mengganggu resources atau sumber daya alam yang dipergunakan untuk menggerakkan roda perekonomian tidak hanya di negaranya tetapi juga di dunia. Dan ini menimbulkan permasalahan baru pada krisis ekonomi. Nah, menyikapi hal tersebut, perusahaan-perusahaan pun sekarang udah mulai bergerak. Jadi sayangnya Indonesia agak sedikit terlambat, tapi beberapa perusahaan, khususnya perusahaan global, mereka sudah jauh melihat ke depan. Mereka sekarang mulai mengundang para future leaders di dalam sustainability. Bahkan sudah ada function tersendiri terkait dengan sustainability. Misalkan mereka menunjuk Chief of Sustainability Officer atau Direktur Sustainability dan lain sebagainya. Ini sebagai langkah awal buat mereka untuk menyikapi kemungkinan buruk yang terjadi akibat perusakan lingkungan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam upaya mencapai kehidupan yang berkelanjutan ini, perubahan iklim dan transisi energi ini sudah merupakan isu yang bukan hanya milik pemerintah. Karena selama ini kalau kita berbicara tentang lingkungan selalu dianggap bahwa itu urusan pemerintah. Bukan milik pemerintah, bukan milik NGOs. It's our issues. Dan dunia sendiri sudah sepakat melalui United Nations itu menyepakati 17 Sustainable Development Goals. Indonesia sebagai negara bagian dari UN juga sudah ikut menyepakati hal tersebut. Dan bahkan Indonesia juga sudah mengeluarkan peraturan presiden nomor 111 tahun 2002 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Bahkan kita juga meratifikasi Paris Agreement melalui Low Carbon Development Initiative yang dikenal dengan Nationally Determined Contribution. Baru saja juga diluncurkan yang namanya Just Energy Transition Partnership, ini untuk mengundang bukan hanya ahli lingkungan tetapi juga ahli ekonomi untuk mengukur dan melakukan suatu program supaya kita tidak terlalu jauh ketinggalan dari negara-negara lain dan juga bertugas untuk menyiapkan skema dan instrumen untuk mengantisipasi hal ini.
Indonesia punya ambisi untuk menjadi nomor 5 di dunia melalui Indonesia Emas 2045. Tapi apakah itu mungkin? Kalau kita hanya meletakkan perekonomian tanpa kita membalance dengan lingkungan, ini sama sekali tidak mungkin. Kita lihat sendiri bagaimana yang terjadi di Indonesia. Bagaimana upaya pemerintah berusaha menghentikan laju ekspor produk-produk material dari pertambangan atau dari perminyakan yang tidak diolah. Jadi hulunya nih kita keluarkan hulunya, sementara kita lupa mengekstrak hilirnya. Nah ini juga salah satu PR buat kita semua, khususnya buat para generasi muda ya, karena disinilah teknologi dan juga konsep strategi untuk membuat keseimbangan antara hulu hilir diperlukan di Indonesia. Kita juga harus ingat bahwa no Colosseum can be made without its first stone. Komitmen pemerintah tidak cukup. Kita kadang-kadang tertawa, kita melihat bahwa ini pemerintah nggak bisa kerja. Tapi coba kita merenungkan sendiri, what we have done so far. Hal yang simple aja. Saya kemarin nonton Cold Stone es krim, Coldplay. Ini biar yang di belakang nggak ngantuk. Tapi sama-sama enaknya, Cold Stone enak dimakan es krim, yang satu ditonton. Coldplay itu adalah konser sustainability. Karena itu saya betul-betul berjuang buat saya dan tim saya untuk datang nonton. Dari awal mereka ceritakan tentang pilar-pilar keberlanjutan, mulai energi, air, sampah, kemudian bagaimana how to conserve flora dan fauna. Dan itu berulang terus sampai penutupan. Namun apa yang terjadi pada saat selesai? Saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk nonton di daerah yang lumayan bagus. Tertinggal di sana sampah-sampah kemasan makanan, sisa-sisa makanan dan lain sebagainya. And nobody care. Pada saat itu saya melihat anak saya dan temannya kemudian berinisiatif mengambil kantongan untuk mengumpulkan hal tersebut. Dan ini memang saya perhatikan, saya kebetulan membiasakan anak-anak saya. Salah seorang pengunjung ngomong gini, udah itu nanti kan ada petugas, taruh aja di situ dek. Anak saya jawabnya gini, you did the rubbish, I'm going to take it and put it in the trash bin. This is not for you, this is for my generation and the next generation. Artinya apa? Orang-orang yang duduk di sana saya yakin adalah orang-orang yang well educated. But changes the behavior is not easy. Even though they started from I think 7 o'clock until at the end 11 o'clock with all the sustainability. Bahkan si Rick Martinnya sendiri ngomong, jangan lupa ya kalau kalian keluar dari sini jangan nyampah, don't littering gitu. Tapi tetap aja begitu keluar itu. Nah ini salah satu hal yang sepele sekali yang tidak kita lalu kita tidak rasakan dan kita tidak lakukan. Padahal dengan meninggalkan sampah makanan yang kemudian dikumpulkan, dikirim ke landfill atau tempat pembuangan akhir, Anda sudah menciptakan gas metan yang akan membakar landfill tersebut. Ini saya sedikit menyimpang dari perekonomian, tetapi landfill itu begitu terbakar membutuhkan miliaran rupiah untuk meredam apinya. Dan kita sudah punya lebih dari 30 TPA yang terbakar. Sementara pemerintah sendiri tahun 2030 memutuskan untuk menutup TPA-TPA tersebut. Jadi ini sedikit gambaran tentang bagaimana changing behavior itu sangat sulit, bahkan mindset sangat sulit di Indonesia dilakukan. Nah, ini tadi sedikit intermezzo tentang perubahan yang harus kita lakukan. Sekarang bagaimana dengan sektor swasta? Saya kebetulan mewakili sektor swasta dari Apindo.
Kami yakin bahwa sektor swasta juga mempunyai peranan yang sangat krusial. Private sector menyumbang 60% GDP dan 80% arus modal. Sehingga dalam pencapaian perekonomian yang berkelanjutan, pihak swasta ini harus didorong. Kami dari Apindo bertugas untuk mendorong rekan-rekan pengusaha untuk mereka juga sudah melakukan praktek-praktek berkelanjutan. Khususnya pada aspek financing untuk pembangunan berkelanjutan, data dari Bappenas sendiri pada tahun 2030 menyatakan bahwa total biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan SDGs itu sekitar 10.000 triliun. Karena itu, apakah mungkin pendanaan SDGs itu hanya bergantung pada pemerintah atau APBN ya? Itu tidak mungkin karena ada kesenjangan pembiayaan sebesar 2.000 triliun rupiah untuk bisa mencapai target pencapaian SDGs. Jadi kami itu mengundang teman-teman dari pelaku swasta, baik itu yang dari manufacturing dan juga dari perbankan. Ayo kita pikirkan sama-sama PR besar ini. Kalau tidak, mungkin kita akan meninggalkan dunia ini dengan begitu banyak bencana, begitu banyak isu untuk anak-anak dan juga untuk cucu dan cicit kita. Bagaimana swasta itu bisa berperan dalam memobilisasi investasi yang berbasis ESG. Sekarang sudah mulai beberapa perusahaan perbankan khususnya di global itu kalau mereka dimintain pinjaman itu akan tanya mana report ESG kamu. ESG itu buat yang belum tahu, Environment, Social and Governance. Dan audit terhadap ESG itu betul-betul dilakukan detail sekali selayaknya audit perbankan. Dan ini bukan hal yang mudah tetapi tidak sulit untuk dilakukan kalau kita sudah mulai dari dasarnya. Investasi berbasis ESG juga dapat memberikan imbal hasil finansial yang positif dan kinerjanya bahkan lebih resilient daripada rekan-rekan yang tidak melakukan hal ini. Kebetulan saya adalah Direktur Sertifikasi Green Building Council Indonesia juga, dan saya mengamati bahwa perusahaan-perusahaan yang mengadopsi Green Building Council sertifikasi itu mereka mempunyai kinerja yang lumayan cukup bagus. Cost saving yang dilakukan itu juga cukup bagus dan mendorong karyawan-karyawan mereka untuk mengubah mindset mereka, itu ternyata menghasilkan satu hal yang positif. Prestasi mereka jauh lebih bagus. Ini kebetulan karena di Green Building Council kita punya masa, jadi kami harus melakukan audit kembali untuk mereka bisa mempertahankan sertifikasinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini merupakan salah satu bentuk solid dalam investasi terhadap ESG, selain juga opportunity investasi sektor private di pasar modal. Dan tentunya upaya-upaya community development yang dilakukan sehingga investasi tersebut bisa kita kenal sebagai impact investing yang bisa menjadi opportunity untuk diimplementasikan. Ketika kita bicara tentang sustainable development investing, spektrumnya itu sangat luas. Tergantung dengan ekspektasi return, risk, dan fokus dari perusahaan. Dan biasanya ini ada tim sustainability yang melakukan hal tersebut. Makanya tim sustainability itu tidak bisa diletakkan di bawah fungsi yang lain karena dia harus attach ke CEO-nya. Strateginya ada di sana, think tank-nya ada di sana. Selain ESG investing di pasar modal yang merupakan bagian dari ESG investment strategy, kita juga harus bisa memahami fokus return sesuai dengan financial market rate focus. Sebenarnya impact investing ini bisa menjadi opsi di mana investasi ini ditujukan kepada proyek-proyek atau perusahaan yang sustainable. Namun dengan tujuan untuk menciptakan dampak dan memperoleh return di bawah dan setara dengan market rate. Ini sedang dikerjakan oleh Just Transition Project yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan beberapa private sector. Nah, biasanya investasi ini
dapat disalurkan langsung kepada proyek-proyek tersebut, tetapi berupa loans, equity atau garansi. Jadi tidak hanya untuk mendanai, namun juga memberdayakan proyek agar lebih sustainable dan inovatif. Dan biasanya KPI-nya agak berbeda. Saya kebetulan dulu ikut untuk yang di Europe ya. Jadi agak beda metode pendanaan mereka, seperti layaknya kita pendanaan lewat bank biasa dengan yang proyek ini. Dan ini menarik karena diukur betul-betul dampaknya. Jadi bukan hanya return on investment atau payback-nya, tetapi juga apa dampak yang diberikan kepada masyarakat dan juga kepada lingkungan. Nah ini di beberapa, kalau saya nggak salah di Indonesia itu sudah ada beberapa investment korporasi yang sudah melakukan hal ini, seperti Patamar Capital, kemudian juga Teja Venture, kemudian juga YCAB Venture, itu mereka udah menerapkan ini. Dan itu betul-betul diukur, saya lupa apakah dia itu bi-monthly atau quarterly, they are going to measures. Nah terkait dengan rantai supply atau supply chain, perusahaan juga dapat mengintegrasikan fokus energi inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggandeng suppliers melalui co-innovation. Dan baru-baru ini keluar lagi program baru, jadi suppliernya itu akan mendapatkan bantuan dari perbankan. Kebetulan ini yang mengeluarkan ini baru perbankan internasional seperti Citibank dan HSBC. Jadi mereka itu membuat semacam program loan untuk suppliernya. Jadi dibayarin dulu oleh mereka, tetapi mereka harus mensubmit nih program-program sustainability mereka dan juga bentuk dari governance compliance yang akan dilakukan oleh proyek tersebut. Dari segi pembangunan ekosistem ini menjadi krusial program seperti ini, karena ini akan memberikan semacam trickle down effect yang lumayan signifikan. Jadi seluruh value chain-nya ini akan berkesinambungan dalam hal sustainability initiative. Tidak hanya bagaimana perusahaan itu kadang-kadang, oh ya kita sustainability karena kita membangun citra, tapi betul-betul ini merupakan collective action yang dilakukan bersama-sama. Dan saya juga sangat mendorong upaya pemerintah untuk melakukan award kepada seluruh institusi yang mau melakukan yang namanya low carbon development. Ini nggak mudah karena begitu saya pernah presentasi tentang low carbon development, terus kemudian ditanya cost-nya berapa? Ini mahal, kita nggak mungkin lakukan. Kalau itu mindset itu yang ditaruh itu nggak akan kita maju kemana-mana. Tapi saya percaya karena di beberapa gedung yang sudah melakukan sertifikasi Greenship itu ternyata memang investasi awal itu mahal, tapi begitu mereka lihat cost saving yang terjadi di energi dan energi dan air, itu ternyata bisa membayar investment mereka dan returnnya itu lebih cepat lagi. Solar roof panel di beberapa tempat itu sudah dipasang. Tadinya mereka menghitung paybacknya sekitar 25 tahun. Ternyata dengan implementasi solar roof panel itu bisa mereka reduksi, bahkan ada yang sekarang udah 7 tahun paybacknya. Berarti cost-nya kan sebetulnya sudah dibayar dalam operational cost OPEX-nya sendiri. Bapak, Ibu dan adik-adik wisudawan, wisudawati, peran swasta dalam pembangunan perekonomian berkelanjutan begitu diverse sehingga menimbulkan inisiatif yang beragam pula. Beberapa inisiasi swasta itu adalah impact investing atau SDGs, kemudian SDG based operation dan juga amplify SDG contribution in global organization. Untuk inisiasi pertama saya akan mencoba menjelaskan sebuah inisiasi yang dibentuk oleh APEC Business Advisory Council untuk membentuk yang namanya Indonesia Impact Fund. Indonesia Impact Fund ini adalah program Public Private Impact Investment Fund pertama di Indonesia. Dan ini melibatkan
private sector, kemudian juga tentunya dukungan pemerintah dan perbankan. Kami bekerja sama dengan fund manager dari Mandiri Capital Indonesia dan juga UNDP, dan inisiasi ini sudah dipresentasikan dalam forum APEC Business Advisory Council, juga mendapatkan dukungan dari business community di Asia Pasifik. Harapan kami melalui inisiasi ini dapat lebih banyak negara-negara Asia Pasifik yang akan ikutan dan mengadaptasi bentuk sinergi publik dan private untuk mengedepankan aksi impact investing. Kami menggunakan skema blended financing sehingga ini betul-betul bisa menggerakkan semua pihak, dan kesulitannya, tantangannya pasti ada karena nggak semua orang bisa paham tentang hal tersebut. Dan ini karena waktunya juga udah mepet, waktunya udah mau habis. Saya sedikit aja mencapai perekonomian berkelanjutan melalui investasi hijau dari perspektif swasta itu tantangannya banyak. Yang pertama, walaupun sudah mulai berkembang, pengetahuan dan kesadaran akan SDG masih sangat terbatas. Saya yakin keluar dari ruangan ini mungkin yang menyerap tentang SDG mungkin hanya 10%. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada yang menyerap di 10%-nya. Tentang resiko dan pembiayaan SDGs di pemerintah, kemudian lembaga keuangan dan perusahaan besar. Untuk SDG saya ngajarin pemerintah, bukan ngajarin, sharing dengan pemerintah aja luar biasa, membutuhkan tenaga dan kesabaran yang luar biasa untuk mereka memahami bagaimana perubahan mindset itu harus terjadi. Kemudian regulasi yang tidak efisien atau tumpang tindih seperti insentif fiskal. Kemudian juga keuangan yang tidak mencapai, tidak mendorong upaya investment. Ini terjadi misalkan di waste management dan juga solar roof panel. Ketiga, terbatasnya infrastruktur dasar, pemerataan serta kurangnya pengalaman, kapasitas dan replikasi di tingkat daerah. Dan keempat adalah yang paling krusial, kurangnya integrasi dan kolaborasi antara stakeholder. Nah, kami harapkan dengan banyaknya kami menyampaikan hal-hal tersebut di publik, ini bisa mendorong sinergi dan kolaborasi SDGs. Bapak, Ibu, dan para wisudawan, the counting will not stop to reach 100% and beyond. Langkah kita menuju perekonomian berkelanjutan masih pada a nascent stage. Tahap awal yang sangat-sangat sporadik. Sebagai future leaders, saya berharap lulusan pada hari ini akan menjadi salah satu change agent yang akan melakukan take up spaces dalam kepemimpinan di sektor perbankan dan jasa keuangan dan memiliki peranan fundamental dalam journey Indonesia ke depan. Mari kita mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip sustainability dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi action taken leaders untuk mengakselerasi langkah kita bersama menuju Indonesia Emas 2045. Tanpa kalian tidak mungkin kita wujudkan, dan dengan kalian kita pasti maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.